Apa menurut Anda pandangan Anda terkait perkembangan dari mobil listrik di tanah air? Ya, jadi perkembangan mobil listrik di tanah air itu kan berjalan sedemikian cepat ya, khususnya beberapa saat terakhir ini, begitu ya. Tetapi kita juga harus pahami bahwa kita sebenarnya juga belum terlalu siap dengan teknologi kunci ya. Kalau kita bicara komponen dalam negeri ya, teknologi kunci mobil listrik itu kan ada dua. Yang pertama itu baterai dan yang kedua tentu motor ya. Gitu selain platform dan transmisi mungkin ya. Gitu. Jadi nah ini kita harus berkejaran dengan waktu juga bagaimana kita bisa menguasai sebanyak mungkin teknologi kunci yang terkait dengan mobil listrik itu. Baik, Pak Laksana, tadi Sehingga ada bilang TKDN yang sepertinya belum mumpuni begitu. Nah, ini kira-kira potensi akan seperti apa sedangkan TKDN sendiri masuk dalam peraturan tersebut? ya, menurut saya TKDN harus masuk jelas ya, harus masuk gitu. Tetapi di lain sisi kita juga harus menghitung dengan cermat ya, gitu. Kita harus buat serealistis mungkin gitu, karena mobil listrik itu kan punya dua hal ya. Yang pertama dia terkait dengan lingkungan, ya kan, komitmen kita untuk lingkungan yang lebih bersih, ya kan. Yang kedua tentu kita juga berharap kita bisa masuk di industrinya, gitu ya. Nah, ini kita akan TKDN yang bertahap itu menurut saya sudah betul ya, gitu. Pemerintah menerapkan ataupun akan menerapkan begitu ya di 16 Oktober lalu akan menerapkan terkait PPNBM emisi. Nah, ini apakah menjadi angin segar begitu untuk industri dari mobil listrik ataupun kendaraan berbasis listrik di tanah air? Ya, dengan pengaturan PPNBM yang baru yang berbasis emisi itu tentu akan mendorong percepatan eh, apa pasar dari mobil listrik. Nah, pasar ini tentu sangat penting gitu ya untuk industri ini secara keseluruhan juga gitu. Karena tidak mungkin juga kita tadi yang sudah disampaikan Mas Yunarto ya, kita supply chain itu kita ciptakan tanpa adanya pasar juga gitu ya. Dan yang perlu kita pahami adalah di pasar saat ini itu ada pasar global gitu ya. Jadi supply chain memang tidak terbatas hanya di negara kita. Nah, itu yang kita harus pandai-pandai mengambil posisi. Kita mau fokus di mananya karena tidak mungkin kita menjadi bermain di semua lini ya gitu. Jadi karena tidak ada juga industri yang seperti itu ya. Jadi itu sebabnya kalau di kami di BRIN itu kita akan fokus khususnya ke baterai ya. Baterai itu pun kita lebih fokus lagi ke material ya, material baterai khususnya material yang memang berbasis yang sudah ada sumber dayanya di Indonesia dan kalau bisa kita sambil meningkatkan teknologi prosesnya supaya itu lebih efisien dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, nah ini yang memang agak lebih menantang ya terkait dengan motor gitu karena persaingan terkait motor listrik ya khususnya ini juga tidak ringan begitu. Dan tentu kita ingin mempercepat penguasaan ya dan peningkatan kapasitas dan kompetensi ya dari para periset kita termasuk yang ada di perguruan tinggi untuk bisa berkompetisi di dua bidang tersebut ya gitu karena baterai ini memang masih menjadi bottleneck global sebenarnya untuk kendaraan listrik ya. Teknologi baterai ini sendiri sebenarnya belum mature kalau untuk kendaraan listrik padahal ya mohon maaf itu sebabnya di nilai baterai itu bisa 30% sendiri dari harga kendaraan listrik itu ya. Jadi memang ini bagian yang paling krusial gitu dan ini kita masih ada potensi untuk bisa mengejar itu gitu. Apalagi memang kita punya bahan bakunya ya gitu katakanlah nikel dan sebagainya meskipun kita juga harus lihat lagi tidak bisa juga kita bergantung hanya karena kita punya bahan bakunya ya kita harus punya teknologi kunci yang bisa membuat kita lebih kompetitif di ranah baterai tadi. Jadi ini kita berkejaran dengan waktu ya untuk mempercepat kemampuan berkompetisi ya dari para periset kita khususnya terkait dengan baterai ini. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya